Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan materi mengenai planetary gear dan power flow transmitter otomatis ya. Dan saya kenal dulu kelompok-kelompoknya, yaitu pertama saya sendiri, yang kedua Yusreko yang tadi menjadi moderator, yang ketiga Peter Huda sebagai notulen, yang keempat Hasbi sebagai kameramen, kemudian Yunis Aryadi sebagai penata skenario. Saya dari kelompok dua, saya akan memulai. Pertama-tama saya sebut dulu mengenai komponen-komponen dasar dari planetary gear. Yang pertama yaitu planetary gear terdiri dari tiga susunan roda gigi, yaitu yang pertama sun gear, yang kedua planetary gear, yang ketiga rotate gear. Kenapa disebut dengan planetary gear? Karena di susunan gigi ini terdapat gigi yang mengitari gigi yang lain, yaitu seperti berplanetari atau bermengitari gitu. Di sini juga terdapat yang namanya sun gear, yaitu yang di tengah. Kemudian ada planetary gear yang warna hijau ini, yang dia fungsinya mengitari dari sun gear. Kemudian ada yang keempat dari ring gear yang berada di pinggir, bentuknya seperti ring. Itu disebut sun gear karena dia di tengah, karena di tata surya kan yang disebut dengan matahari kan selalu diam. Tidak, mungkin yang planet itu yang mengitarinya. Kemudian kenapa disebut ring gear? Karena dia bentuk cincin atau ring. Berbagi bentuk ring. Kemudian dari komponen planetary gear terdapat dua jenis planetary gear. Yang pertama Revit-Knack, yang kedua Simpson. Nah, dari Revit-Knack ini pengertiannya adalah dari jenis ini terdiri dari dua susunan roda gigi yang saling berhubungan. Yang kemudian dari bentuk Simpson, yaitu roda gigi yang terdiri dari dua planetary gear, dan sebuah model spesial dari sun gear. Jadi dia mungkin memiliki dua buah set planetary gear dan sun gearnya yang bentuknya beda. Tadi lihat dari gambarnya. Lalu next lagi. Nah, ini gambaran dari Revit-Knack, yaitu dia terdiri dari dua buah susunan roda gigi yang saling berhubungan, yaitu ini ya, dua gigi saling berhubungan. Kemudian tadi ada dua buah sun gear, yaitu sun gear kecil dan sun gear besar. Yang kecil yaitu yang ini, kecil, sun gear kecil, dan sun gear besar. Jadi ini hanya digunakan pada roda gigi 3 dan 4. Nah ini untuk tenaganya yaitu dari sana itu bisa langsung ke sini atau ke sini. Nah, bila melalui gear yang sun gear yang kecil, dia akan meneruskan dari yang gear yang hijau ke yang warna kuning, kemudian yang biru ke output. Kalau dari yang sun gear besar, dia akan langsung dari sun gear ke ini juga bisa disebut sebagai planetary gear, kemudian langsung ke output. Selanjutnya, kemudian dari tipe Simpson. Simpson ini istimewanya adalah terdiri dari dua planetary gear set, yaitu yang ini dan yang ini. Dia memiliki sun gear yang berbeda, yaitu lebih panjang. Jadi dari depan ke belakang dia memanjang. Hanya satu sun gear menggunakan satu set planetary gear, tapi yang ini satu sun gear menggunakan dua planetary gear. Nah, di sini biasanya digunakan untuk safety kecepatan 3. Dan ini besar dari ring gearnya juga sama antara yang depan dengan yang belakang. Berbeda hanya dari jumlah ring gearnya ada 2. Nah, sekarang setelah mengenai jenis-jenis dari planetary gear, kita langsung masuk ke prinsip dasar planetary gear. Prinsip kerjanya. Kita bisa lihat videonya atau bukunya.
ada dari dari susunan gear planetary gear ini kita bisa mendapatkan banyak sekali gear ratio. Selain gear ratio, kita juga bisa mendapatkan dua putaran output yang berbeda. Seperti misalnya inputnya putar ke kanan, outputnya bisa ke kiri dan ke kanan. Itu dengan nanti susunan gearnya yang berbeda seperti nanti kita jelaskan. Kemudian selain itu kita juga bisa mendapatkan gear ratio yang berbeda pula. Hanya dengan satu susunan susunan planetary gear itu bisa mendapatkan gear ratio yang besar, bisa mendapatkan yang kecil. Tergantung nanti mana yang dikunci dan mana yang dijalankan. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan sun gear yang tengah kita sebagai input, kemudian outputnya itu adalah planetary carrier atau dudukan dari planetary gear itu yang berwarna ungu ini. Kemudian yang kita tahan adalah reggear. Nah, saat kita tahan reggear, kita akan mendapatkan 3,4 dari gambar ini ya, 3,4:1 rasionya. Dan putarannya akan searah atau sama. Jadi kalau putaran karirnya putar ke kanan, berarti kan karirnya putar ke kanan juga, dan sun gearnya juga putar ke kanan. Gitu. Nah, ini akan menghasilkan torsi yang sangat besar, tapi kecepatannya akan berkurang. Gitu. Kemudian lanjut mas ke yang input sebagai planet carrier sebagai inputnya. Kemudian outputnya itu adalah reggear, dan ditahan adalah sun gear di gambar ini. Nah, saat ditahan sun gearnya itu kan berarti kan saat carrier diputar oleh input, maka planetary gearnya itu akan berputar rotasi dan mengelilingi sun gear itu. Putaran itu dari putaran sun gear planetary itu akan memutarkan steering gear. Nah, ini dengan putaran ini akan menghasilkan putaran gear ratio yang 0,7:1 gear ratio-nya, yaitu bisa digunakan untuk gigi overdrive atau putaran input lebih lambat daripada putaran output. Ini mas biasanya digunakan untuk gigi putaran tinggi atau untuk putaran cepat. Kemudian lanjut ke sun gear sebagai inputnya, steering gear sebagai outputnya, kemudian planet carrier sebagai jadi tahan. Nah, ini akan menghasilkan putaran yang berbeda dari putaran inputnya. Jadi ini bisa digunakan untuk gigi mundur seperti itu. Saat planet ditahan, maka dari sun gear itu punya putaran kanan, dia akan meneruskan putaran dari planetary itu ke kiri. Di kanan, ke kiri. Nah, dari planet kiri ini akan teruskan dari kiri ke kiri, sehingga akan membalik putaran dari input. Nah, ini bisa digunakan untuk gigi mundur, dan ini juga akan mendapatkan gear ratio yang cukup besar, karena gigi mundur kebanyakan menggunakan rasio yang besar. Kalau gigi mundur yang menggunakan rasio yang kecil, maka kan jarang mundur menggunakan kecepatan yang akan tinggi, kan nggak jelas sekali. Kemudian selain itu mundur kebanyakan untuk hanya pelan dan menggunakan torsi yang besar karena banyak lubang atau di jalan yang berlatar. Nah, selain ini juga masih banyak sekali gear ratio yang dapat diciptakan oleh satu susunan planetary gear. Selain misalnya contoh seperti sun gear dibalik menjadi output pada ini, sun gear dibalik menjadi output, reggear jadi input, maka akan menghasilkan gear ratio yang overdrive atau 0, sekian. Itu tetapi putarannya tetap saja balik arah. Oke mas, bisa masuk ke perbandingan gear ratio. Perbandingan gear ratio, cara menghitung gear ratio dari gear. Nah, ini bukan data pasti, jadi ini bisa berubah tergantung nanti jumlah giginya. Misalnya dari keterangannya A adalah sun gear, dan kemudian B menjadi reggear, C sebagai planetary gear. Jadi kita sudah menemukan 3 buah susunan gear ratio. Itu
ternyata masih banyak lagi, ada 3 lagi yang bisa diciptakan oleh satu susunan gear susunan planetary gear. Yang pertama misalnya input sebagai sun gear, outputnya sebagai planetary gear, dan yang ditahan adalah B. Nah, ini akan menghasilkan sekitar 2,5 sampai 5 rasionya. Yaitu digunakan untuk gigi, untuk momen-momen yang bentuk momen besar, bisa menggunakan susunan seperti itu. Ditahan adalah tingginya. Kemudian untuk yang kedua, susunan kedua yaitu ring gear sebagai input, planetary gear sebagai output, dan ring sun gear sebagai yang ditahan. Itu akan menghasilkan kiranya sekitar 1,25 sampai 1,67. Nanti juga nggak pasti ini apa ini akan seberapa besarnya, tapi tergantung juga dengan jumlah giginya. Dan yang ketiga yaitu C sebagai planetary gear sebagai input, sun gear sebagai output, kemudian yang ditahan adalah ring gear juga. Nah, ini dengan rumus pencarian gear seperti itu, 1 dibagi 1 ditambah ZB dibagi ZA. Dan yang keempat, planetary gear sebagai input, ring gear sebagai output, dan sun gear yang tahan. Nah, ini akan menghasilkan 0,6 sampai 0,8, yaitu juga untuk overdrive ya. Jadi untuk susunan C sebagai input itu akan menghasilkan gigi yang overdrive. Kemudian tadi kita sudah mengerti untuk membalikkan putaran dari input itu menggunakan cara planetary gear itu ditahan, kemudian yang diinputkan itu ring gear. Nah, bila untuk mendapatkan tos yang besar, maka yang ditahan adalah planetary gear, yang diinputkan adalah sun gear. Jadi sun gear sebagai input, ini ada ring gear. Itu akan menghasilkan rasio sangat besar. Kemudian untuk mundur yang menggunakan torsi yang kecil itu bisa menggunakan balik, yaitu ring gear sebagai input, outputnya adalah sun gear, kemudian yang tahan adalah planetary gear. Dari ini bisa disimpulkan bahwa untuk mendapatkan torsi yang besar itu input bisa menggunakan, dan ditahan adalah ring gear atau sun gear. Kemudian yang diputarkan adalah yang dioutputkan itu adalah planetary gear. Itu akan menghasilkan torsi yang besar. Jadi untuk menghasilkan yang overdrive itu yang dilihat ini planetary gear sebagai inputnya, gitu. Bisa lanjut ke berikutnya. Nah, ini mungkin ada penjelasan sedikit mengenai power flow atau aliran tenaga dari mesin otomatis. Nah, ini mulai dari yang overall dulu. Kita buka. Nah, ini di sini ada pelaksanaan misi ya. Di situ ada pelaksanaan misi, yang atas itu adalah bentuk dari mesin otomatisnya. Nah, pada posisi parking itu gigi input itu ditahan di sini, tahan. Jadi dia bisa memutar roda juga diputar saat posisi parking. Jadi tidak terus sampai, karena kebanyakan parking itu engine-nya berhenti ya. Masa ada posisi mobilnya diparkirkan. Ya, di posisi mundur. Nah, posisi mundur. Dari input yaitu engine ke flywheel, kemudian ke converter, kita akan diteruskan ke yang merah ini, overflow-nya ke atas, baru langsung ke belakang ini, ya, langsung ke belakang ini, dan ke netral juga sama dengan parking, hanya vertikal, ya bisa muter misalnya. Berarti, nah ini rodanya dari input ini sabunya ngerem di sini, ini ngerem. Jadi putaran ini langsung ke belakang sini, dan langsung ke belakang langsung dari poros input ini kampasnya jepit ya, langsung ke belakang, dan di yang bawahnya
dengan ini adalah susunan key yang variabel, jadi dari bawah sampai tinggi nanti bisa bervariasi ke sana, dari input langsung ke belakang ke sini, langsung ke sini ke yang merah ini ke tengah. Nah ini langsung ke pinggir ke belakang langsung. Nah ini yang kedua, yaitu dari input ini masuk ke yang merah ini ke belakang. Jadi yang ini namanya jepit, jadi yang biru ini tahan masuk ke belakang sana ke output langsung. Satu bedanya hanya ini dilepas sabutnya. Jadi dari input langsung ke yang ke kanvas kopinya ke maksudnya yang planetari yang belakang ini ke output ke yang bagian. Nah, masuk ke posisi netral, ke posisi mundur. Posisi mundur. Nah ini dari ini sebagai output, ini output ya. Ini inputnya. Nah jadi ada input. Kalau nggak bisa baca ya tanya yang bisa. Jadi dari input ini akan memutarkan yang ini kayak gitu. Kemudian dia akan di sini memutarkan yang ini porosnya. Kemudian ke sini langsung. Nah, jadi putar. Nah, ini bisa lihat ya, ini jepit ini ya. Jepit. Berarti kan putaran dari input langsung diteruskan ke sini akan memutarkan planetari yang ini. Sedang planetari yang ini tahan. Dan kemudian akan memutarkan trigger yang ini masuk ke output. Gitu ya. Jangan dibangun. Netral mungkin ya tidak terlalu sulit karena netral itu tidak ada kanvas yang menjepit, jadi semua kanvasnya loss. Jadi hanya input, hanya memutarkan ini langsung, tidak menyambung ke output, tidak menyambung ke port yang lain. Nah ini posisi satu. Nah ini dari putaran input, dia dari sini, coping di sini, jepit. Jadi ada hubungan antara input dengan poros ini. Dari poros ini akan memutarkan planetary gear. Ini ada dua planetary gear. Jadi tadi ada dua tingkat planetary gear. Akan memutarkan sehingga putaran sini akan memutarkan output. Ini akan menghasilkan durasi yang berbeda. Akan lebih dengan torsi yang lebih rendah, tapi kecepatannya akan meningkat. Nah, ini posisi D2. Dari putaran input. Ada putaran input masuk ke ini sini, koordinatnya lewat sini, memutarkan yang ini kemudian keluar ke sini, ini output putarannya masih searah. Putaran input
tadi hanya salah satu dari kanvas dari kopling yang salah satu yang ditahan. Yang tipe D3 ini dua-duanya ditahan koplingnya dijepit. Jadi dari putaran input ini diteruskan ke sini dan ke sini. Dan di sini akan menghasilkan kombinasi putaran yang berbeda. Jadi dari sini akan memutarkan, ini akan diputar yang ini. Magnet carrier yang ini akan ikut berputar, sehingga akan menghasilkan putaran yang beda juga. Ini akan menghasilkan putaran ini lebih cepat daripada awal lebih cepat daripada yang dibuat tadi. Tapi tetap saja ini akan lebih lambat daripada input. Ya, Pak. Ini juga beda dari yang tadi. Ini dari input. Ini sabun di sini tahan. Ini sabunnya akan menahan dari rumahnya. Kemudian poros dari input langsung diteruskan ke belakang. Dan kampas yang di sini menjepit. Sehingga dari belakang ini akan diteruskan ke poros ini. Akan memutarkan tarian yang ini. Bila tarik karya diputar, itu akan akhirnya kan berputar, teruskan putar ke ini. Seperti tadi di tampil perbandingan gerasi tadi akan menghasilkan gerasi yang kecil, sehingga akan menghasilkan kecepatan yang tinggi. Itu. Oke, sekian dari penjelasannya. Kita akan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.